Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita masih melanjutkan membacakan kitab Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Madarijus Salikin sampai kepada bab ittiba, ya, ittiba dan ikhlas. Nah, ini judul ini merupakan rukun daripada ibadah, ya. Salah satu aja nggak diterima ibadah kita. Yang pertama itu ikhlas, yang kedua ittiba. Jadi judulnya ini bagus sekali, ittiba dan ikhlas. Kita ikhlas sudah, tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tertolak juga. Gitu. Kita udah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi kita nggak ikhlas, riya, nah, ya kan? Atau sum'ah, ya kan? Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, nggak diterima juga. Gitu. Makanya ini rukun salah satu aja nggak masuk dalam ibadah kita, gugur ibadah kita. Ya. Apabila hal ini sudah dimengerti, maka seseorang belum dikatakan sebagai telah mengimplementasikan iyyaka na'budu kecuali dengan berpijak pada dua prinsip yang agung. Yang pertama, ittiba tadi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhlas kepada Allah al-ma'bud. Ya. Jadi kita iyyaka na'budu, menyembah kepada Allah kan, menyembah kepada iyyaka na'budu, ibadah hanya kepada Allah, tidak akan diterima amal itu kecuali dua prinsip ini tadi. Yang pertama ittiba, artinya mengikuti Rasulullah SAW. Kedua ikhlas karena Allah. Demikianlah implementasi iyyaka na'budu berdasarkan dua prinsip agung. Itu pula manusia terbagi menjadi 4 macam dalam beribadah. Nah, jadi manusia terbagi-bagi dalam 4 macam cara beribadahnya. Yang pertama, orang yang ikhlas kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Mereka inilah ahli iyyaka na'budu. Ini yang pertama, ya. Jadi orang yang ibadah ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah, berarti dia mengamalkan iyyaka na'budu. Nah, itu. Yang sebenarnya seluruh amalan dan perkataan mereka semata-mata karena Allah, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Tindakan-tindakan mereka secara lahir dan batin semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari orang lain, tidak mencari kedudukan di sisi manusia, tidak mencari pujian dan pengaruh di hati manusia, dan tidak takut dicela oleh manusia. Bahkan mereka menganggap manusia sebagai penghuni-penghuni kubur. Nah, jadi ikhlas itu begitu, gitu kan? Hanya Allah, nggak peduli orang mau ngapain, nggak peduli kita mau dilihat orang, gitu kan? Ini dalam sekali ini, ya. Gitu.
Bahkan dia menganggap manusia itu adalah penghuni kubur nantinya kan gitu. Nggak ada apa-apanya. Yang tidak dapat memberi mudarat dan manfaat kepada mereka. Tidak dapat mematikan, tidak dapat menghidupkan, dan tidak dapat kembali menghidupkan dari kubur. Amalan yang dilakukan karena manusia untuk mencari kedudukan dan pengaruh di hati manusia, atau mereka mengharapkan mudarat dan manfaat dari mereka, tidak akan muncul dari seorang yang mengerti siapa sebenarnya manusia. Amalan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh terhadap keadaan manusia dan Tuhannya, ya kan? Jadi kalau kita nggak tahu kayak apa sih manusia itu, apa sih Allah itu, bodoh itu, gitu kan? Kita harus tahu siapa tuh Allah, siapa tuh manusia. Manusia nggak ada apa-apanya. Barang siapa yang mengerti siapa sebenarnya manusia, niscaya ia akan menempatkan sesuai dengan kedudukannya. Dan barang siapa melihat Allah, niscaya dia akan mengikhlaskan amalan, perkataan, pemberian, pencegahan, cinta, dan kebencian semata-mata karena Allah. Ya, kita benci terhadap orang juga karena Allah. Gitu. Misalnya dia maksiat kepada Allah, kita benci. Nah, itu berarti kita mencintai Allah, gitu kan. Senang kepada si fulan itu juga karena Allah. Senang karena dia mengagungkan Allah, ibadahnya luar biasa. Kita senang, gitu. Atau sedekah dia luar biasa, ikhlas, gitu kan. Kita hati-hati juga nih, apalagi kita mau kurban nih. Nah, kadang-kadang ada orang tuh motivasinya lain, ya kan, biar dilihat orang, wah si fulan banyak duitnya, tiap tahun korban, sekali korban 5 sapi misalnya gitu. Ya kan, jadi itu timbul setan mengganggu kita, gitu loh. Iya, memberi orang ingin kita dipuji, ya kan, ingin orang tuh supaya sama kita, wah si fulan hebat, gitu kan. Seorang dermawan. Jangan sampai itu buang jauh-jauh itu. Itu sengaja Pak, karena nggak sengaja Pak. Ya mungkin nggak sengaja tergoda oleh setan Pak. Setan kan selalu mengincar kita nih supaya amal kita tuh hilang. Kita sholat aja kadang-kadang, ya kan? Kita ceritain sama orang, saya tadi sholat begini. Orang pergi ke mas, nyium ajar aswad aja kadang-kadang, saya kayaknya terang banget katanya gitu. Kayaknya banyak orang di sana tuh katanya gitu kan. Oh, itu kayak di surga lah, macam-macam gitu loh ngecapnya gitu, bener apa enggak kita nggak tahu kan, ya kan? Nah itu sebenarnya tanda-tanda ria, nggak diterima amal dia. Padahal kan bukan itu tujuan kita, supaya emang itu sunnah Rasul, ya kan? Tapi bukan berarti harus gontok-gontokan kita mencium hajar aswad misalnya gitu kan. Kita kalau bisa kita cium, ya alhamdulillah, enggak ya sudah kan gitu. Karena itu sunnah memang, tapi menyakitin orang haram kan gitu. Jadi dia hanya mengikhlaskan semata-mata karena Allah. Dan tidaklah seseorang melakukan amalan bukan karena Allah, melainkan karena kebodohannya kepada Allah dan kebodohan kepada makhluk. Karena jika seorang telah mengenal Allah dan mengerti siapa sebenarnya manusia, niscaya dia akan lebih mengutamakan perlakuan kepada Allah daripada perlakuan kepada manusia. Ya kan? Misalnya kita mau kasih orang nih, manusia nih, kita mengharapkan dia berterima kasih, lu kok kasih bunga berarti terima kasih lu misalnya gitu kan, ada itu. Kadang-kadang terlintas dalam hati kita itu, tapi kita nggak kita ucapkan, tapi dalam hati kita ada itu. Nah tuh buang jauh-jauh itu, istighfar kita, ya Allah, aku benar-benar ikhlas, jangan sampai dalam pikiran ada hal yang kayak begitu, ya kan? Kalau kita misalnya sebagai bos memberi dermawan kepada orang, ya, tujuan kita hanya ingin membantu dia karena Allah, bukan karena ketemu gitu kan. Dia disuruh kayak pengen banget dia hormatin gitu kan, karena kedermawanannya, ya kan? Ya salah satu orang yang masuk neraka itu orang yang dermawan. Salah satu itu dia dermawan, kata Allah, saya sudah bersedekah begini.
Kata Allah, bohong kamu katanya. Kamu bersedekah ingin supaya dikatakan orang yang dermawan. Oh, jadi kan gak diterima amalnya. Sama orang yang baca Quran rajin gitu. Saya baca Quran rajin, ya Allah, ingin bohong kamu katanya. Kamu baca Quran bukan karena Allah, karena supaya dianggap orang kamu seorang qori. Masuk ke neraka ya. Sama orang yang bersedekah gitu, orang yang beramal saleh juga begitu. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita memang susah ya ini hati kita itu ya. Saya susah sekali itu. Demikian pula seluruh amalan dan ibadah mereka sesuai dengan perintah Allah dan sesuai pula dengan apa yang dicintai dan diridhoinya. Hanya amalan seperti inilah yang diterima Allah, dan tujuan ini pula lah Allah menguji hamba-hambanya dengan kematian dan kehidupan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Mulk ya. Artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara mereka yang lebih baik amalnya. Jadi yang dilihat tuh amal yang baik, bukan amal yang banyak ya, dalam surat Al-Mulk ya. Secara lengkapnya coba kita lihat ya. Ya, Mulk berapa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kan? Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi bukan siapa yang banyak amalnya, bukan. Yang baik itu apa amalnya? Ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Jadi ikhlas dan ittiba. Ya. Kita harus melatih terus itu ya. Kadang-kadang setan itu luar biasa ya, mempengaruhi kita ya. Kita udah beramal, tiba-tiba kita ingin cerita sama orang. Itu bahaya itu, jangan sampai itu. Kalau kita keburu gitu langsung istighfar aja, setan. Al-Fudail bin Iyad berkata, amal yang baik ialah yang ikhlas dan benar. Artinya ikhlas dan ittiba ya. Orang-orang bertanya, wahai Abu Ali, bagaimana amal yang ikhlas dan benar itu? Beliau menjawab, sesungguhnya apabila amal dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka ia tidak akan diterima. Sehingga harus ikhlas dan benar. Ikhlas artinya dilakukan karena Allah, sedangkan benar artinya mengikuti sunnah. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110, yang artinya barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya kan? Kalau kita ibadah ikhlas atau karena manusia, itu berarti kan kita berbuat syirik juga. Ya, syirik kecil, walaupun itu syirik kecil, amal kita tertolak udah gitu loh. Enggak diterima. Surah Al-Kahfi ayat 110. Kemudian dalil berikutnya dalam surat An-Nisa ya. Siapa yang lebih baik amalnya dari apa yang ya, siapakah yang lebih baik amalnya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. An-Nisa ayatnya 125. Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti perintahnya. Amal yang tidak dilakukan sesuai dengan prinsip ini akan tertolak, dikembalikan kepada pelakunya dan dijadikan sebagai debu yang berhamburan, padahal dia sangat membutuhkannya. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari hadis Aisyah dari Nabi SAW, kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Artinya setiap amal yang tidak didasari atas perintah kami, maka amalannya itu tertolak. Ya, dalam riwayat yang lain, man amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contoh dariku, maka amalnya tertolak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud serta Ahmad. Contohnya apa itu ya? Amalan yang tidak. Ini kan amalan yang tidak ada contohnya apa itu? Ya, misalnya kita beribadah, ya kan? Tapi tidak ada contoh dari Rasulullah, seperti misalnya baca Yasin setiap malam Jumat, ya kan? Baca Yasin di kuburan, baca Quran di kuburan, nggak ada contoh dari Rasulullah. Sama juga kita merayakan Maulid, ada nggak contohnya? Kita kan ingin dapat pahala kan, melakukan itu, jadi nggak diterima, sia-sia, bahkan berdosa Pak. Bukan cuma itu, Nabi bilang kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Setiap amal yang tidak didasari atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Bahkan para ulama menafsirkan bukan hanya tertolak, dia berdosa. Dalilnya bid'ah dolalah finnar. Ya kan? Hal yang baru itu adalah sesat tempatnya di neraka. Tuh, itu yang pertama tuh. Jadi yang pertama itu yang paling bagus. Jadi ikhlas karena Allah dan ittiba pada Rasulullah SAW. Ya ini untuk orang yang tingkat tinggi. Untuk kita mungkin nggak ada dikit pun. Tapi kita berusaha ikhlas. Baca Quran kita ikhlas, ya kan? Sedekah kita ikhlas. Sulit. Kalau sedikit mungkin bisa Pak. Tapi kalau banyak, misalnya 10 juta itu sedekah. Bila bisa, maksudnya sih bagus sedekah buat masjid 10 juta. Tapi umumin ya, gitu. Ada yang gitu kan, si pulan-pulan. Tapi ada bilang Pak, nggak usah diumumkan ya nama saya hamba Allah. Tapi setiap Jumat diumumin hamba Allah, nama Allah. Nah, itu hati Pak. Kan yang tahu cuma kita sama Allah kan. Itu gue tuh. Kan gitu loh. Jadi ada rasa riak dalam ini. Tapi dia nggak ngomong di sama sampingnya, cuman dia ngomong di dalam hati dia. Gue itu. Susah, ya kan? Iya. Supaya kita nggak ini, kalau bisa jangan situ soal Jumatnya, pergi aja tempat lain biar nggak kedengeran gitu. Itu setan itu pandai sekali Pak menjerumuskan orang. Tapi kalau itu harus disebutkan Pak, diumumkan di masjid. Harus diumumkan di masjid, harus diumumkan. Sebenarnya nggak perlu diumumkan. Bulan memang 5 juta, ini 10 juta. Nggak perlu diumumkan sebenarnya, nggak perlu. Cuman ya itu terjadi juga khilaf para ulama ya. Misalnya diumumkan untuk motivasi orang yang pelit, misalnya itu boleh juga kalau niatnya ke situ. Biar tertarik. Iya kan, biar tertarik. Gitu. Jamaah banyak nih. Tapi kan hamba Allah sih. iya. Tapi kalau motivasinya untuk supaya menarik orang nggak apa-apa, ya kan? Karena ada amal yang tersembunyi, ada amal yang terang-terangan boleh kan gitu loh. Yang penting bagaimana kita menjaga hati kita, jangan sampai kita bangga bener dengan amal itu, padahal nggak ada apa-apanya. Pasti bangga deh Pak. Nah itu. Begitu sih disuruh namanya, tapi orang nggak tahu. Di sini tahu kan hati yang tahu namanya. Si A 50 juta dua itu. Makanya ya kita coba kita berlatih mempunyai amalan yang tersembunyi. Seperti misalnya kita sholat tahajud nih Pak, itu kan nggak ada yang tahu kan? Mungkin istri, anak juga nggak tahu mungkin ya kan gitu. Tapi besok kan cerita, dia nguap, capek nih gue habis semalam tahajud gak tidur katanya kan gitu. Karena dia nguap ngantuk. Tujuannya bukan riya mungkin, tapi riya itu gitu.
gitu kan. Terucap ya. Terucap dia. Ngantuk nih, iya semalam bangun jam 1:30. Ngapain? Ya sholat lah, kan gitu. Itu bahaya. Hah? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Hanya kita mau. Kita udah capek, kan nggak dapat pahala. Itu setan yang mempengaruhi gitu. Soalnya kita puasa lemes banget. Lemes amat sih lu. Puasa ya gitulah. Ya gitu. Susah Pak, karena ria itu kata Nabi, ria itu seperti semut hitam di batu hitam di gelap gulita. Coba kelihatan kan. Jadi hanya kita yang tahu. Makanya buru-buru kita istighfar. Kalau kita dipuji orang, kita ya mudah-mudahan pujian dia benar ya Allah. Kan gitu. Jangan sampai kita ujub. Itu aja. Astagfirullah. Kan? Apa-apa kita kan memang susah menghindarinya. Itu yang pertama ya. Jadi ikhlas dan ittiba. Tapi banyak orang pengen beramal, ya, dia nggak sesuai dengan contoh Rasulullah. Seperti sholat misalnya kan banyak itu. Habis sholat ya zikir kencang-kencang, ya kan? Ya kalau kita habis sholat Allahu Akbar tuh kita kebayang keliling kemana-mana ya ada juga kadang-kadang kan keinget macam-macam kan. Tapi kalau orang sholat gini, pada selesai sholat dia zikir. Tapi saya perhatikan banyak loh keluar suara. Jadi sekarang kita mau zikir terganggu. Kita terganggu. Akhirnya apa? Kita terganggu, dia dosa karena ganggu kita ya kan, jadi konsentrasi kita pecah. Ya kan kita lagi pengen khusyuk, atau dia juga dia dosa. Amalnya juga nggak diterima. Orang saya kan dialam aja gitu Pak. Oh itu mah udah Zikir, tepatnya. Pak, ya, kenapa Pak terganggu sama saya? Iya Pak, Bapak zikir terlalu kenceng. Zikir bisa nggak Bapak nggak keluar suara? Yang kebiasa di kampung saya begitu kan? Iya. Susah ya gitu. Baik ya. Kita lanjutkan ya. Tadi golongan pertama itu yang paling baik ya. Golongan yang kedua yaitu golongan kedua dari 4 macam golongan manusia dilihat dari segi keikhlasan dan mengikuti sunnah. Orang yang tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, amalnya tidak sesuai dengan syariat dan hatinya tidak ikhlas kepada Allah. Ini yang paling buruk nih ya. Seperti amal orang yang pamer kepada orang lain, yang memperlihatkan kepada mereka apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk dan paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka inilah yang mendapatkan bagian terbanyak dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayatnya 188. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang tidak mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Udah ibadah, siksa pula, kan rugi kan? Itu bid'ah tuh begitu. Gitu. Ini seburuk-buruk orang ya, seburuk-buruk. Kalau dia tahu pasti ditinggalkan Pak. Kalau orang melakukan bid'ah itu susah Pak untuk tobat. Karena pelaku bid'ah itu dia merasa benar. Gue bener, masa gue baca Quran salahin sih? Masa gue sholat dihukum sama Allah? Misalnya gitu kan. Itulah. Seperti dalam sahabat ya, di sahabat itu ada dia sholat habis azan subuh nih, dia sholat kan, sholat 2 rakaat kan, itu sholat fajar namanya atau qobliyah subuh. Tapi sahabat itu sholatnya dua lagi tambah gitu loh. Maksudnya kan sholat tahiyatul masjid ya, sholat sunnah wudu mungkin kan, terus baru sholat fajar karena masih ada waktu kan. Itu ditegur sama sahabat. Kata sahabat, belum lama Rasulullah itu wafat, kamu sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Sahabatnya jawab, apakah Allah akan mengazabku karena aku sholat? Oh katanya. Dia jawab lagi,
Allah tidak mengazabmu karena kamu sholat. Allah mengazabmu karena kamu menyelisihi Rasulullah. Tuh. Bukan karena kamu sholat, tapi Allah mengazabmu karena kamu tidak mengikuti Rasulullah, menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya itu. Itu tingkat sahabat, Pak, masih bisa melakukan kayak gitu. Lagi kita kan gitu. Makanya kita udahlah, jangan. Yang dinilai juga bukan banyaknya ibadah, benernya itu, gitu loh. Baiknya, ya kan? Gitu. Yang baik itu sesuai sunnah, gitu kan? Mereka bergembira dengan berbagai bid'ah, kesesatan dan kemusyrikan yang telah mereka kerjakan dan merasa senang dipuji sebagai telah mengikuti sunnah dan ikhlas. Oh, ya kan, pelaku bid'ah ya ini merasa, makanya setan senang dengan pelaku bid'ah, Pak. Karena apa? Dia nggak bakalan bisa tobat terkecuali Allah ya menghendaki. Tapi kalau pelacur, perampok, pembunuh, dia bisa tobat. Karena dia tahu ini perbuatan dosa. Gitu loh. Makanya ada dalam riwayat itu ya ada para seorang pembunuh. Ya, dalam riwayat itu dia membunuh 99 orang, Pak. Dia pengen tobat, dia carilah orang tuh di mushola atau di masjid. Tanya pada ahli ibadah. Ya fulan, apakah Tuhanmu bisa mengampuni semua dosa-dosaku? Aku ingin tobat, katanya. Apa salahmu? Kata si ahli ibadah itu, salahku, aku sudah membunuh 99 orang. Kata ahli ibadah, astagfirullah, kayak gitu kan. Banyak begitu, bagaimana Tuhan mau mengampuni dosa-dosamu, menerima tobatmu? Kata ahli ibadah nih, terus begitu banyak dosanya. Orang mau tobat itu kesel, dibunuh sekalian. Jadi 100.000 lah gitu, 100 gitu. Jadi 100 orang dibunuh sama ahli ibadah itu yang dibunuh. Kemudian dicari lagi keliling, ketemulah ustaz lagi gitu ya, ahli ilmu nih, ahli ibadah. Dia tanya, ya fulan, apakah Tuhanmu bisa membuat aku diampuni dosa? Kata dia gitu kan. Kenapa? Aku ingin bertobat. Langsung dijawab, siapa yang melarang yang melarang engkau tobat, katanya. Tidak ada. Apa salahmu? Salahku, aku sudah membunuh 100 orang, tadinya 99 tambah 1 100 orang, katanya. Bisakah Tuhanmu mengampuni dosaku? Bisa, katanya. Asal kamu ada syaratnya, katanya. Kamu jangan tinggal di sini, pindah ke negeri sebelah, katanya. Di sana banyak orang soleh, kamu pindah dari sini, jangan di sini lagi. Allah akan menerima tobatmu, dan tobat sebenarnya tobat. Kemudian dia pergi, Pak. Pergi, belum nyampe, belum pertengahan perjalanan lah gitu ya, apa seperempat perjalanan, mati dia. Ini malaikat rebutan nih. Malaikat azab, malaikat rahmat, rebutan. Kata malaikat azab, ini punya aku nih, katanya. Dia bilang gitu, dia udah bunuh orang banyak nih. Kata malaikat rahmat, bukan, katanya. Ini punya aku, dia sudah taubat. Ya tapi dia belum melakukan apa-apa, katanya gitu loh. Akhirnya datang firman, kata Allah, coba ukur jauh mana dia. Apakah dia dekat ke tempat tobat? Apakah dia masih belum jauh? Ternyata diukur dia sudah mendekati ke tempat negeri yang mau tobat gitu loh. Ya udah, ini milik aku, kata malaikat rahmat kan. Akhirnya dia belum melakukan amal apapun, dia masuk surga. Iya, karena emang dia mau tobat. Nah itu artinya apa? Banyak sekali manfaat dari ini. Orang yang ahli ilmu dengan ahli ibadah, Pak. Ahli ilmu itu dia lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah. Jadi ahli ibadah apa? Mana bisa kamu tobat? Udah bunuh banyak orang. Secara logika benar. Nah, gitu kan. Sama ahli ibadah masih lebih tinggi. Ahli ilmu kan dibilang, siapa yang mencegah kamu untuk tobat? Allah akan mengampuni. Kalau kamu, tapi ada syaratnya tobat. Harus ikhlas dan kamu harus jangan tinggal di kampung ini. Karena dia memang benar mau tobat. Nah, itu qadar Allah, dia cabut nyawanya kan. Gitu. Makanya sebelum kita dicabut nyawa,
Kata Allah, tobatlah kamu sebelum nyawa di atas di kerongkongan. Tobat itu kan syaratnya ada berapa tuh, menyesal, ya kan, nggak mau ngulangin lagi, benci dengan hal-hal yang itu, ya. Misalnya kita dulu senang rokok, senang minum, itu benar-benar jijik kita lihat rokok, lihat minum apa lagi, gitu kan. Padahal kita ahli rokok dulu kan, gitu, ahli. Gitu. Ya, tadi itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang ikhlas dalam amalnya tetapi tidak mengikuti perintah, seperti para ahli ibadah yang bodoh. Nah, ini ya kan, dia ikhlas tapi tidak mengikuti perintah, tidak sesuai dengan sunnah, yang menisbatkan dirinya kepada hidup zuhud dan miskin. Semua orang yang beribadah kepada Allah dengan tidak mengikuti perintahnya, sekalipun ia meyakini kepada Allah dengan tidak mengikuti perintahnya, sekalipun ia meyakini ibadah sebagai pendekatan diri kepada Allah, maka ia termasuk golongan yang bodoh tadi itu, ya. Seperti orang yang mengira bahwa mendengar siulan dan tepuk tangan sebagai pendekatan diri kepada Allah, ataupun orang yang mengira berkhalwat mengasingkan diri di tempat tertentu dan meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah sebagai ibadah, mengira melakukan puasa terus-menerus sebagai pendekatan diri kepada Allah, atau mengira berpuasa pada hari raya Idul Fitri dengan amalan soleh dan amalan lainnya, ya kan. Misalnya udah tahu Lebaran nih, dia puasa, tujuannya kan mendekatkan diri kepada Allah gitu loh. Tapi nggak boleh, nggak ada perintahnya itu. Atau dia ibadahnya menyendiri, menyendiri dia di mana gunung misalnya gitu kan, supaya amalnya nggak kelihatan orang gitu kan, maksud dia gitu kan, supaya bagus. Tapi dia meninggalkan jemaah, meninggalkan sholat Jumat, nggak benar juga. Makanya kudu punya ilmu. Itu orang yang keempat. Sekarang orang yang amalnya mengikuti perintah tetapi untuk selain Allah, nauzubillah, ya, seperti ketaatan orang yang riya, ya, ingin dilihat dan dipuji orang lain. Orang yang berperang karena riya, atau karena gengsi, atau karena ingin menunjukkan keberaniannya menunaikan haji supaya dipanggil haji, Pak Haji misalnya gitu kan. Kan ada orang udah haji nggak dipanggil haji marah loh. Di Jawa-Jawa itu banyak loh. Wih, gua udah haji, gua kemana lo nggak manggil gua haji sih, gitu. Makanya saya nggak mau suka manggil haji, takut apa ya, orang jadi riak dia kan gitu. Biasa aja. Ya. Tapi kalau orang memang sengaja manggil kita, istighfar aja kita dalam hati kita, ya kan gitu. Dan membaca Al-Quran supaya disebut qori. Nah, ya kan, supaya disebut qori. Jadi haji supaya dipanggil Pak Haji, baca Quran supaya disebut qori. Amal-amal mereka secara lahir sebagai amal soleh yang diperintahkan syariat, tetapi pada hakikatnya amal tersebut tidak soleh dan tidak diterima oleh Allah. Dalilnya surat Al-Bayyinah ayat 98, surat 98 ayatnya ayat 5. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, ya kan. Jadi dia ini sesuai sunnah tapi nggak ikhlas, itu nggak diterima juga. Sebenarnya kunci cuma dua, ibadah itu diterima ikhlas dan ittiba. Ikhlas hanya karena Allah saja gitu loh, udah. Misalnya kita perintah yang ada sunnahnya, kalau kita belum tahu ya nggak usah dikerjain gitu loh Pak, gitu loh. Kita mau sholat nih, kita belum tahu boleh nggak nih, kan gitu. Nggak usah lakukan, nggak apa-apa, karena nggak ditanya sama Allah, gitu loh. Kalau dilakukan malah nanya. Nah, karena kamu sholat apa itu, siapa contohmu kan gitu, gitu ya. Tidak ada seorang pun melainkan disuruh beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ikhlas kepadanya dalam beribadah. Mereka inilah yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya.
Banyak sekali yang bertanya ya kan Abu ya kan stain ini kan ya. Ya, aku beribadah hanya kepada Allah dan minta kepada Allah. Masalah ya. Tapi kata kunci memang ya karena nggak saing, Pak. Iya, bukan kata kunci. Iya karena abudu wa iya karena stain itu cara beramalnya hanya ikhlas kepada Allah sesuai dengan tuntunan. Syaratnya boleh ya. Syarat, syarat amal diterima itu. Syarat utamanya. Iya. Kata kuncinya. Kan? Iya. Itu. Kalau kunci yang boleh pegang mata orang Nggak tahu. Nggak tahu. Ya bawa kita Iya kan? ahli bid'ah gitu kan. Iya. Ngaji bagus kok, tapi ini Iya. kurang. Nggak tahu kuncinya. Iya. Nggak ada kunci. Nggak tahu gitu. Tapi waktu aku Baca Quran di kuburan, ya kan? Dia rutinin tahlilan baca apa gitu kan? Tumpah ya. Pak. Tidur sih lo. tidur sih. Aduh. Jangan kali dipegang sana, Pak Ramlan ini jauh ya. Gitu. Ya, jadi yang paling bagus itu ikhlas, yang golongan pertama ya, dan ittiba. Iya, kadang-kadang kita juga pikir juga ya. Kita sholat kadang-kadang kerjakan ada ikhlas, udah sesuai dengan aturan. Kita juga belum tahu diterima atau enggak. Nah iya, belum tahu. Tapi kita otomatis kan kita paling minta diterima kan begitu. Nah, berapa sih? Sebenarnya disuruh terus ya minta terus, kalau mintanya. Lanjutannya ya, itu udah selesai. Nanti berikutnya kita masuk ke bab parameter yang benar tentang keutamaan ibadah. Nah, ini ya, kaitan Pak. Ya, golongan pertama itu ibadah yang paling utama, yang paling bermanfaat ialah yang paling berat dan paling sulit atas jiwa. Wah, itu dia. Kan paling sulit apa? Sholat tahajud sulit. Ya kan membangun macam-macam gangguannya kan. Wudu dalam keadaan dingin itu pahalanya besar itu. Berat. Gitu kan? Ngantuk dingin. Itu pahalanya besar kalau kita lawan, ya kan? Gitu. Belum lagi bacaan ya salah-salah. Gitu ya. Makanya jangan latih ya. Ya. Ya, itu aja dulu ya. Nah, itu udah habis. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah datang dari saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.